Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut di pertemuan minggu ke-7 untuk mata kuliah Manajemen Perubahan. Sebagaimana rekan-rekan sekalian bisa melihatnya di RPS, topik dari minggu ke-7, pertemuan ke-7 adalah memahami berbagai hambatan dalam proses perubahan. Untuk materinya dengan judul penyebab kegagalan dalam perubahan, saya mengambilnya dari internet dengan sumbernya adalah sebagai berikut. Oke, masuk ke penyebab kegagalan dalam perubahan. Yang pertama, tidak mampu menumbuhkan perasaan di antara anggota organisasi bahwa perubahan merupakan satu hal yang sangat mendesak dan sebuah keharusan. No sense of urgency. Berikutnya, tidak mampu menggalang kelompok pendukung perubahan yang kuat. Tidak ada visi atau visi yang kurang jelas. Tidak mengomunikasikan visi secara intensif dan dengan baik agar visi tersebut menjadi visi bersama dan menjadi bermakna bagi anggota organisasi. Berikutnya, tidak menghilangkan hambatan terhadap tumbuhnya dan berkembangnya visi dan sikap baru, khususnya hambatan yang bersumber pada sistem dan struktur lama. Berikutnya, tidak ada perencanaan dan usaha sistematik untuk mencapai keberhasilan jangka pendek, terlalu cepat merasa berhasil, dan tidak berhasil mentransformasi. Oke, saya ulangi, tidak berhasil mentransformasikan pandangan, cara-cara atau sikap baru menjadi budaya organisasi. Oke, masuk ke dasar teori dalam mengimplementasikan perubahan. Richard Beckhardt mengutarakan organizational development approach dengan karakteristik sebagai berikut, mulai dari terencana berdasarkan kesesuaian dengan sumber daya, manajemen puncak berkomitmen pada proses perubahan, hingga berbasis pada bentuk grup dan tim. Oke, meningkatkan visi dengan perubahan, konten visi yang bermakna, konteks mempengaruhi visi, proses melahirkan visi, kegagalan visi, dan mengaitkan visi dengan perubahan. Oke, ini merupakan poin-poin terkait dengan karakteristik visi yang baik berdasarkan JIC di tahun 1989 dan Kotter di tahun 1996. Untuk yang JIC, poin-poinnya adalah jelas dan ringkas, mudah diingat, menarik dan menantang, terpusat pada keunggulan, stabil sekaligus fleksibel, serta dapat dicapai dan nyata. Untuk yang Kotter, poin-poinnya adalah dapat dibayangkan, diharapkan, layak dicapai, fleksibel, mudah disesuaikan, dan mudah dikomunikasikan. Konteks mempengaruhi visi ada organisasi kaku, organisasi berani berubah, organisasi overmanage atau gaya lama, dan organisasi bebas berubah. Oke, masuk ke proses melahirkan visi. Menurut Nutt and Beckhoff, pendekatan dominasi pemimpin menetapkan visi, anggota menjalankan proses kegiatan. Pendekatan priming, pimpinan memberikan ide dasar, kelompok atau grup atau tim dibiarkan mengembangkan visi. Sedangkan pendekatan fasilitasi, pengembangan visi secara bersama-sama melibatkan anggota. Oke, sebab kegagalan visi, yang pertama terlalu spesifik, yang berikutnya terlalu samar-samar, berikutnya kurang memadai dan tidak realistis. Jadi memang visi kudu realistis ya, rekan-rekan sekalian. Oke, mengaitkan visi dengan perubahan. 3 perdebatan visi dikaitkan dengan perubahan organisasi. Apakah visi menjadi penggerak proaktif perubahan atau muncul sebagai lawan perubahan? Yang kedua, apakah visi membantu perubahan atau menghalangi perubahan? Yang ketiga, apakah visi baik untuk pemimpin yang heroik, karismatik? Oke, strategi dan keterampilan mengomunikasikan perubahan. Ada proses komunikasi, ada pemodelan proses, di dalamnya ada pemodelan proses komunikasi, pengaruh bahasa, kekuasaan, gender, dan emosi. Yang berikutnya adalah strategi mengomunikasikan perubahan. Yang berikutnya adalah media komunikasi, di mana ada media richness, bulletin, memo, telepon, tatap muka.
Oke, ini bauran komunikasi ya, rekan-rekan sekalian bisa melihatnya di slide berikut. Ada gambar ya, di mana gambar ini merupakan perpaduan dari konten, voice, tone, message, audience, medium, frekuensi, dan konsistensi. Oke, potensi masalah dalam proses komunikasi. Yang pertama, pesan terlalu banyak, melebihi kapasitas kemampuan penerima pesan, distorsi dalam pesan, atau distorsi dalam pesan, penjelasannya adalah misinterpretasi karena beda keinginan. Yang berikutnya adalah pesan membingungkan. Visi perubahan tidak secara jelas diterjemahkan ke dalam rencana tindakan. Baik, ini terkait dengan mengomunikasikan perubahan. Rekan-rekan sekalian bisa melihatnya sendiri di slide ini, bisa membacanya sendiri di slide ini. Oke, keterampilan mengomunikasikan perubahan. Yang pertama, keterampilan komunikasi untuk melibatkan orang lain dalam proses perubahan. Berikutnya, keterampilan tanya jawab tentang perubahan organisasi. Oke, masuk ke mengonsolidasikan perubahan. Langkah-langkah mengonsolidasikan perubahan ada desain ulang peran-peran hingga pertahankan yang sudah dicapai. Poin berikutnya adalah beberapa hal yang perlu mendapat perhatian. Yang pertama, mengharap hasil yang tak terduga. Hasil baik dan hasil buruk bisa saja terjadi. Hingga kegagalan yang produktif lebih baik daripada kesuksesan yang tidak produktif. Kegagalan yang mendorong perbaikan lebih baik dibandingkan dengan keberhasilan yang membutakan. Pengembangan organisasional, ya, menurut Cumming and Worley diarahkan untuk sebuah perubahan yang terencana atau planned change guna meningkatkan keefektifan dan kapabilitas untuk melakukan perubahan itu sendiri. Oke, ya, sisanya mohon rekan-rekan sekalian bisa membacanya. Rekan-rekan sekalian bisa membaca poin-poin yang lain. Baik, demikian dari saya. Jangan lupa untuk memberikan komentar, minimal nama dan NIM di bagian komentar. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan juga di bagian komentar ataupun melalui media-media lainnya. Oke, demikian dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.